Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, bersama kami di channel Dodi Romago guys. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara mengisi aplikasi SDGs desa. Oke, di sini ada beberapa fitur, ada survei desa, survei RT, survei keluarga, survei individu. Oke, untuk survei desa nanti yang mengisi adalah tingkat desa, untuk survei RT yang mengisi tingkat RT atau dusun, untuk survei keluarga dan survei individu diisi oleh para enumerator. Oke, kita akan membahas satu persatu dulu ya, kita bahas yang survei keluarga, kemudian kita klik survei keluarga. Karena saya sudah mengisi beberapa anggota keluarga, jadi kita klik yang tombol baru, terus kita klik OK, terus kita isi RT-nya, terus kita klik nomor kakaknya, sebentar, 332913024073315. Setelah itu kita klik nama. Untuk penulisan kita menggunakan huruf kapital. Nah, terus kita klik alamatnya. Klik nomor HP-nya, jika ada nomor HP-nya kita isikan, jika tidak ada. Terus nomor telepon kabel, jika ada ya kita isikan, jika tidak ada kita isi dengan angka 0. Oke. Sekarang kita nick kepala keluarga. Di dalam kakak tersebut, nick kepala keluarganya siapa? Kita pilih input 332. Terus tempat tinggalnya milik sendiri, kontrak atau sewa, bebas sewa, dipinjami, dinas atau lainnya. Jika milik sendiri kita klik milik sendiri. Terus status lahannya, apakah lahannya itu milik sendiri, milik orang lain, tanah negara, dan lainnya. Misalnya di bantaran sungai, di apa, nanti kita pilih lainnya. Terus kita inputkan luas lantai tempat tinggal, misalkan 22. Terus luas tanah tempat tinggal, jadi luas tanah itu luas tanah keseluruhan. Jenis lantai, misalkan keramik, kita pilih keramik. Dinding, jendela, misalkan jendelanya ada tapi tidak berfungsi, kita pilih ada tidak berfungsi. Atapnya misal bendeng, ada listriknya atau PLN. Sumber energi untuk memasak, gas, punya sampah dibakar atau dibuang ke sungai atau diangkut, kita pilih misalnya dibakar. Fasilitas MCK misalnya ada milik sendiri. Terus sumber air mandi kita isikan semua di sini. Nah, secara keseluruhan nanti teman-teman enumerator bisa menilai apakah kondisi rumahnya kumuh atau tidak kumuh. Kalau tidak kumuh, kita klik tidak kumuh, terus kita simpan. Oke, untuk lokasi pemukiman berarti kita sudah mengisi
di lokasi pembukuan, kita beralih ke akses pendidikan. Nah, untuk akses pendidikan kita isikan misalnya PAUD jaraknya berapa. Waktu tempuh. Oh ya, untuk jarak kita bagi dengan 1000 waktu tempuh, karena di sini jam kita bagi dengan 60. Misalnya 200 meter kita bagi dengan 1000, misalnya 5 menit kita bagi dengan 60. Kemudahan akses, apakah mudah atau sulit? Terus kalau sudah selesai kita simpan. Di sini ada beberapa item: PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pesantren, seminari, pendidikan keagamaan, dan lain. Di sini satu persatu kita input semua. Misalnya TK jaraknya berapa dari rumah ke TK, dari rumah ke SD, terus dari rumah ke SMP sampai SMA. Kita isikan semuanya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kalau sudah kita isikan semuanya, terus kita simpan. Terus kita beralih ke akses kesehatan. Di sini juga nanti teman-teman bisa memilih jarak dari rumah ke rumah sakit berapa kilometer, waktu tempuhnya berapa, akses transportasinya mudah atau sulit. Kalau dirasa sudah diisi semua, kita simpan. Terus kita beralih ke akses tenaga dan kesehatan. Di sini ada beberapa fasilitas: dokter spesialis, dokter umum, bidan, tenaga kesehatan, dan dukun. Di sini juga teman-teman harus diisi satu persatu. Misalnya dokter spesialis itu jaraknya berapa, waktu tempuhnya juga berapa, aksesnya mudah atau sulit. Jika semuanya ini sudah selesai, juga kita klik simpan. Terus kita beralih lagi ke dokter umum, kita simpan, bidan, kalau sudah selesai juga kita simpan, dan seterusnya. Terus kalau sudah selesai, kita beralih ke akses sarana dan prasarana. Misalkan lokasi pekerjaan utamanya di darat, menggunakan transportasi umum apa tidak. Kalau tidak menggunakan transportasi umum, misalnya menggunakan kendaraan pribadi, kita pilih yang tidak. Terus waktu tempuhnya berapa jam. Kalau misalnya setengah jam berarti 0,5. Terus biayanya berapa, misalkan 15.000 karena menggunakan kendaraan sendiri. Terus aksesnya ke pekerjaan utama mudah atau sulit. Kalau sudah, kita juga simpan, kita oke. Terus kita beralih ke lain-lain. Nah, berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum dalam sebulan terakhir? Dalam sebulan terakhir ada anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum apa tidak? Jika tidak ada, kita isikan 0. Terus berapa jumlah anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum pada bulan sebelumnya? Misalkan pada bulan sebelumnya kita ada anggota keluarga yang menggunakan transportasi umum, kita tinggal pilih misalkan 1, terus kita simpan, terus kita klik OK. Kalau dirasa datanya, oh ya, terus di sini apakah anggota keluarga dalam artian satu kakak tersebut misalkan dapat bantuan BLT, program keluarga harapan, bantuan sosial, mendapatkan bantuan atau tidak. Kalau mendapatkan bantuan kita pilih ya, kalau tidak kita pilih tidak. Terus bantuan pendidikan anak, lain-lain. Terus berapa rata-rata pengeluaran dalam satu bulan? Misalkan dalam satu bulan pengeluarannya 1 juta, kita tinggal klik aja 1 juta. Kalau sudah selesai, kita klik simpan. Oke. Nah, oke teman-teman. Kalau dirasa teman-teman sudah yakin dengan hasil survei teman-teman,
teman-teman bisa langsung klik upload. Kalau dirasa tidak yakin atau masih ada perbaikan-perbaikan lagi, teman-teman bisa nanti dilihat di bagian hasil survei. Oke, kita coba lihat hasil survei yang tadi kita isi. Kita klik, terus kita tadi mengisi atas nama Roja, kita klik detail isian. Oke, di sini kita klik satu persatu, kita cek barangkali ada yang belum diisi. Terus kita beralih ke pendidikan, karena tadi baru mengisi PAUD, jadi nanti untuk TK, SD, SMP kita isikan kembali. Akses kesehatan tadi belum, terus karena akses tenaga kesehatan, terus akses sarana prasarana, dan lain-lain. Oke teman-teman, demikianlah tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.